Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jani Aulia Rahmaniar Ginanjar, NRP 24 2021 015, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di ITENAS. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview materi minggu lalu yang berjudul Tulisan sebagai Buah Pemikiran yang telah diterangkan oleh Pak Bina Kameswara STMT selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Menulis sebagai tugas kuliah seringkali menjadi beban dan tantangan bagi mahasiswa sendiri. Sebelum berbicara mengenai khusus tentang berbagai macam tulisan yang biasanya ditugaskan, alangkah baiknya mahasiswa memahami klaim-klaim filosofis tentang menulis. Ada 4 klaim mengenai menulis yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh Fab and Duran. Yang pertama ada menulis berarti mengkonstruksi. Klaim ini menyatakan bahwa kalau misalkan menulis itu bukan berarti hanya mengeluarkan pendapat atau ide yang bebas saja, melainkan proses mengkomposisi. Dalam kata lain, sebuah keterampilan untuk membangun atau membuat sesuatu. Dalam proses membangun ini, penulis perlu melakukan kontrol terhadap beberapa hal utama, yakni argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, dan teknik penulisan serta penyajian. Yang kedua, ada menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Kebanyakan proses menulis, mau apapun itu tulisannya, pasti melakukan proses revisi yang berulang. Proses menulis yang diikuti dengan hasil membaca tulisan secara berulang menjadi suatu tahapan yang lumrah dalam melihat hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Penekanan dan penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, atau aspek penulisan lainnya audiens. Yang ketiga ada menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat. Menulis dapat membantu penulis mengorganisasikan ide ke dalam bentuk urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pikirannya. Karena itulah pikiran memerlukan alat untuk dapat muncul dan terefleksi. Pada dasarnya, para pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis dari tulisan yang dibuatnya. Yang keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginterupsi pembicara mengenai klarifikasi, lagi ngejelasin apa sih gitu. Jadi pemahamannya tuh lebih baik, berbeda kalau misalkan kita berkomunikasi tertulis. Pembaca tidak dapat melakukan klarifikasi seperti apa yang dilakukan orang yang mendengarkan dan berbicara. Hal ini mengharuskan penulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang menguatkan pemahaman pembacanya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.